Sore, Bu. Waalaikumsalam, sore. Iya, perkenalkan saya Bidan Ralda yang bertugas pada sore hari ini ya, Ibu. Apakah benar sebelumnya dengan Ibu Amel? Iya, benar. Baik, Ibu, di sini saya akan melakukan tindakan PEMFIS. PEMFIS adalah tindakan pemeriksaan fisik, yang mana nanti fisik Ibu diperiksa dari ujung kepala hingga ujung kaki, dengan tujuan untuk menegakkan diagnosa dan mengetahui apakah ada kelainan pada diri Ibu. Apakah Ibu bersedia sebelumnya? Iya, Baik, jika Ibu bersedia, saya izin menyiapkan alat terlebih dahulu ya Ibu, kemudian minum sampiran serta mencuci tangan. Ini sih Ibu. Jadi untuk alat-alat yang digunakan, di sini ada box instrumen yang berisikan pen light. Ini hanya contohnya saja. Kemudian ada termometer, kemudian ada hammer, setelah itu ada sarung tangan bersih, kemudian ada metlin. Setelah itu ada stetoskop dan juga ada tensimeter atau sphygmanometer. Setelah itu ada pembersihan kapas sublimat, kemudian ada bengkok. Setelah itu ada jam dan juga timbangan berat badan serta pengukur tinggi badan. Baik, sebelum melakukan tindakan tadi, jangan lupa kita menutup sampiran untuk menjaga privasi klien. Setelah itu, jangan lupa untuk mencuci tangan. Kemudian melakukan penilaian secara sistematis keadaan umum pasien dengan inspeksi terhadap keadaan umum dan juga status nutrisi, warna kulit, tekstur kulit, dan pigmentasi. Untuk pigmentasinya itu baik ya, dan juga tekstur kulitnya agak sedikit kering. Setelah itu untuk warna kulitnya sawo matang. Selanjutnya kita akan melakukan TTV, yaitu pemeriksaan tanda-tanda vital yang terdiri dari tensi, kemudian suhu tubuh, denyut nadi, serta pernapasan. Yang pertama yaitu kita tensi terlebih dahulu. Ini Bu. Assalamualaikum cantik, ada pesan masuk. Ini Bu. Kemudian jangan lupa untuk mengukur tinggi badan pasien dan berat badan pasien. Bu, Ibu bisa berbaring ya Bu, mari saya bantu. Kemudian kita melakukan pemeriksaan pada kepala dan juga wajah. Untuk kepalanya kita inspeksi terlebih dahulu di bagian rambutnya. Warna rambutnya warna hitam atau warna lain. Kemudian di rambutnya pasien apakah terdapat kutu atau rambutnya bercabang atau ada ketombe, dan juga untuk tekstur kulitnya kita lihat kembali apakah lembab atau kering. Kemudian terdapat ketombe basah atau ketombe kering. Setelah itu kita lihat kembali apakah ada terdapat kutu atau telur kutu, dan juga kita pastikan bahwa rambut klien kita atau pasien kita ini bersih. Setelah itu kita melakukan palpasi di area kepala pasien apakah ada benjolan atau odem. Kemudian kita lanjut kepada bagian wajah, apakah wajahnya simetris apa tidak. Kemudian kita lihat untuk konjungtivanya. Kita lihatnya menggunakan pen light. Kita pastikan
menyebutkan bahwa untuk konjungtivanya tadi berwarna kemerahan itu untuk pasien yang sehat. Jika berwarna pucat berarti pasien sedang tidak sehat atau lagi tidak enak badan. Kemudian kita lanjut melihat ke daerah hidung. Kita perhatikan apakah di dalam lubang hidungnya terdapat sekret atau tidak. Kemudian kita melakukan pemeriksaan lagi pada mulut dan kerongkongan. Untuk bagian mulutnya kita lihat apakah di bagian apakah giginya ada lubang apa tidak. Kemudian kita lihat di bagian gusinya apakah ada kemerah-merahan akibat dari radang atau panas dalam. Kemudian kita lihat lagi, misi ya Ibu. Kita lihat ya, untuk amandelnya aman aja ya Ibu, tidak terjadi pembengkakan. Kemudian kita lanjut untuk bagian telinganya. Kita perhatikan kembali apakah ada sekret atau tidak. Kemudian sebelahnya ya. Kita melakukan pemeriksaan pada leher, yaitu pemeriksaan kelenjar tiroid, vena jugularis, dan kelenjar limfe. Untuk vena jugularisnya kita palpasi. Apakah sakit Ibu? Tidak. Kemudian untuk kelenjar limfenya baik. Kemudian kita melakukan pemeriksaan pada bagian dada, yaitu kita inspeksi terlebih dahulu, kemudian kita palpasi dan juga di auskultasi. Kita inspeksi terlebih dahulu apakah bentuknya simetris apa tidak, atau besar sebelah apa tidak. Kemudian kita palpasi. Ini sih ya Ibu. Kita merasakan apakah ada pembengkakan, kemudian apakah ada nyeri tekan. Auskultasi. Sambil tarik napasnya ya Ibu. Kemudian dibuang ya Ibu. Selanjutnya kita melakukan pemeriksaan pada ketiak. Ini sih Ibu. Kita inspeksi, kemudian juga kita palpasi apakah di bagian ketiak Ibu ada odem atau benjolan. Setelah itu apakah ada rasa nyeri? Tidak. Baik kalau begitu Ibu. Kemudian melakukan pemeriksaan pada abdomen dengan inspeksi, auskultasi dengan menggunakan stetoskop dan palpasi. Kita inspeksi bagian perutnya apakah ada bekas operasi. Kemudian kita lakukan palpasi apakah ada nyeri tekan atau pembengkakan pada area abdomen. Kemudian kita mendengarkan menggunakan stetoskop apakah ada bising usus. Kemudian kita melakukan pemeriksaan pada punggung dengan inspeksi. Kita melihat untuk bentuk tulangnya, apakah pasien mengalami skoliosis, lordosis, atau kiposis. Kemudian kita menggunakan sarung tangan atau handscoon untuk melakukan tindakan vulva hygiene. Jangan lupa kita posisikan pasien dalam posisi dorsal recumbent. Kemudian jangan lupa kita melepaskan atau menanggalkan celana bagian bawah pasien. Kemudian kita menaruh bengkok atau nirbekken di bawah bokong Ibu. Setelah itu kita melakukan tindakan vulva hygiene, yang mana kita menggunakan tangan yang tidak dominan untuk membuka area labia mayora. Kemudian kita bersihkan menggunakan kapas sublimat. Untuk yang pertama kita mengoleskan kapas sublimat di bagian area labia mayora bagian kanan dan juga bagian, jangan lupa dibalik, dan juga di bagian kiri. Setelah itu kita membersihkannya juga menggunakan kapas sublimat di bagian
labia minora di bagian kanan, kemudian jangan lupa dibalik bagian kiri. Setelah itu dari klitoris hingga perineum. Kemudian kita melakukan pemeriksaan area genitalia dan juga kelenjar limfe inguinal. Nah, di sini untuk area genitalianya kita pastikan apakah terdapat lesi, odem atau kemerah-merahan. Kemudian kita perhatikan kembali untuk cairannya, apakah cairannya memiliki aroma yang menyengat atau bau yang tidak sedap. Kemudian cairannya berwarna kuning atau berwarna putih. Untuk teksturnya bisa cair, bisa juga kental. Kemudian kita melakukan pemeriksaan anus, apakah ada hemoroid. Kita juga memastikan apakah pasien kita ini di anusnya ada ambeien. Kita melakukan pemeriksaan ekstremitas dengan inspeksi dan perfusi refleks. Setelah tindakan semua berjalan dengan lancar, kemudian kita membereskan alat. Kemudian kita membereskan pasien. Setelah itu jangan lupa melepas sarung tangan atau handscoon-nya. Secara terbalik. Kemudian jangan lupa disimpan di dalam baskom atau waskom yang bersihkan larutan klorin. Setelah itu jangan lupa untuk mencuci tangan di air yang mengalir. Jangan lupa juga untuk dikeringkan. Kemudian kita menjelaskan hasil pemeriksaan kepada klien dan juga jangan lupa melakukan pendokumentasian tindakan yang telah dilakukan. Baik Ibu, sebelumnya di sini saya akan melakukan pendokumentasian terlebih dahulu ya Ibu, dengan Ibu Siti Nur Fadila Ahmadiyah ya Bu, dengan usia 20 tahun. Baik, untuk tindakannya tadi sudah selesai ya Ibu. Waktu tindakannya itu dari jam 16.00 hingga jam 16.30. Untuk ruangannya di ruangan mawar ya Ibu. Untuk hasilnya tadi, untuk tekanan darahnya Ibu ya, Ibu sepertinya kurang beristirahat ya. Iya, karena tekanan darah Ibu rendah ya, 90/60. Untuk suhunya 36,1 ya Bu. Dan juga untuk pernafasannya normal aja 69. Dan juga untuk denyut nadinya tadi 21. Kemudian karena Ibu kurang beristirahat, jadi untuk konjungtivanya Ibu berwarna pucat ya Ibu, tidak berwarna merah. Karena kurangnya istirahat itu membuat tekanan darah Ibu rendah ya, dan juga untuk konjungtivanya berwarna pucat. Jadi kemungkinan Ibu harus lebih banyak istirahat. Kemudian jangan lupa untuk memakan sayuran dan juga buah-buahan ya Ibu, serta jangan lupa untuk meminum vitamin. Sampai di sini apakah ada yang ingin ditanyakan lagi Ibu? Tidak ada. Oh ya udah, kalau kayak gitu terima kasih banyak ya Ibu. Selamat sore Ibu. Ya, sore. Perkenalkan, saya Bidan Ralda yang bertugas pada sore hari ini di klinik Borneo Medis Balikpapan. Sebelumnya apakah benar dengan Ibu Amel? Iya, benar. Iya. Di sini saya akan melakukan tindakan dorsal recumbent ya Ibu. Apakah Ibu bersedia? Ya, bersedia. Baik, kalau begitu saya izin sebentar ke belakang ya Ibu untuk mencuci tangan, kemudian untuk sampiran. Baik, silakan.
Baik, sebelum melakukan tindakan tadi, jangan lupa kita menutup sampiran untuk menjaga privasi klien. Setelah itu, jangan lupa untuk mencuci tangan. Ibu bisa berbaring ya Bu, mari saya bantu. Kemudian kita menanyakan dulu kepada pasien apakah posisi pasien nyaman dengan posisi seperti ini. Misi Ibu, apakah Ibu nyaman dengan posisi seperti ini? Iya. Karena posisi pasiennya sudah nyaman, selanjutnya kita akan melanjutkan tindakan yang berikutnya. Kemudian jangan lupa kita menutup selimut. Permisi ya Ibu, saya tanggalkan terlebih dahulu ya Ibu celananya. Kemudian setelah menanggalkan celana pasien, kita tekuk kedua kaki pasien. Setelah itu kita renggangkan seperti ini. Kemudian setelah direnggangkan, bisa dilanjutkan dengan tindakan berikutnya seperti melakukan pompa higien atau pemasangan kateter. Setelah tindakan tersebut berjalan dengan lancar, kemudian kita merapikan kembali posisi pasien seperti posisi semula. Bisa Ibu. Kemudian jangan lupa kita pasangkan kembali celananya. Setelah kita pasangkan kembali celananya, kita rapikan posisi pasien dan jangan lupa melakukan pendokumentasian, yaitu berupa nama, umur, ruangan, waktu, tindakan. Permisi Ibu, di sini saya akan melakukan tindakan pendokumentasian, yang mana nama Ibu Siti Nur Fadila Amalia Ibu, dengan usia 20 tahun. Waktu tindakan tadi pada pukul 16.00 dan selesainya pada 16.25. Ruangannya yaitu ruangan mawar. Sampai di sini apakah ada yang ingin ditanyakan kembali Bu? Baik, kalau begitu saya tinggal ya Ibu. Permisi.